Congratulations untuk Persebaya akhirnya menjadi juara Piala Presiden 2026. Ini benar-benar kemenangan yang sangat emosional ya bagi Persebaya dan terlihat dari press conference atau post match interview Bernardo Tavares yang benar-benar sangat emosional banget. Tetapi yang paling gue respect dari sosok Bernardo Tavares adalah yang pertama ia ucapkan adalah respect untuk Persib Bandung karena hasil ini setelah pertambahan waktu, setelah penalti juga di mana dalam sebuah kompetisi sepak bola ketika laga final harus dibawa sampai penalti, ini udah 75%-nya berkaitan dengan takdir dan akhirnya takdir itu berbuah manis untuk Persebaya. Apalagi dalam post match interview-nya Coach Bernardo Tavares juga mengatakan bahwa ini major trophy pertama Persebaya setelah 22 tahun tanpa gelar, tanpa trofi, klub sebesar Persebaya gitu kan, tetapi harus mengalami 22 tahun tanpa trofi sehingga ketika memenangkan Piala Presiden ini sangat emosional banget gitu kan. Ini benar-benar luar biasa untuk Persebayanya itu sendiri dan dari hasil Piala Presiden kali ini menurut gue ini akan ada sedikit gambaran untuk peta kekuatan BRI Super League nantinya. Mungkin Persib tidak akan duduk nyaman di tahta mereka setelah hat-trick Liga berturut-turut selama 3 musim gitu kan. Dan harapannya semoga akan ada kejutan salah satunya datang dari Persebaya. Di mana Persebaya bisa dibilang mendominasi di Piala Presiden ya. Meskipun ada sebuah argumen yang cukup menarik juga bahwa ya mungkin karena Persija dan juga Persib itu tidak menurunkan skuad utama mereka. Karena ya yang paling, fokus dan juga full squad yaitu Persebaya dan juga Arema dan Persebaya akhirnya bisa memenangkan. Ada salah satu fakta menarik ya, yaitu ada datang dari Lord Sananta yang akhirnya bisa nyekor juga. Ini gue jujur seneng meskipun gue termasuk orang yang kesel ketika Sananta membela timnas Indonesia karena ngevlog banget, tetapi akhirnya Sananta bisa mencetak gol untuk Persebaya. Ini semoga saja kedepannya Sananta bisa tampil lebih baik, bisa membuktikan khususnya kepada coach JJ gitu kan bahwa Sananta masih belum habis. Lalu datang juga dari sisi Persib Bandung ya. Ada dari, Mariano Peralta yang, diganjar kartu merah juga. Meskipun ini tidak bisa dibilang penilaian terhadap Peralta sendiri karena Piala Presiden masih pramusim, jadi terlalu dini untuk orang-orang yang menghujat atau mengkritisi permainan dari Mariano Peralta. Semoga saja nanti di liga Peralta bisa membuktikan bahwa dia memang layak untuk bergabung dengan Persib dan juga layak sebagai pemain terbaik di BRI Super League edisi tahun sebelumnya gitu kan. Lalu kalau kita ngomongin Persib juga ada sosok dari Ramon Tankini ya, yang benar-benar sudah menuai banyak sekali kritikan bahkan dari bobotoh yang, kayaknya ini benar-benar nggak ketolong lagi ya, ibaratnya kita ekspektasi gol, ekspektasi apanya, bahkan di ajang Piala Presiden Ramon tidak mencetak satu gol pun gitu kan. Ini kan sangat disayangkan apakah sosok Ramon dengan kualitasnya masih layak untuk menggunakan jersey Persib Bandung, bahkan ada narasi semoga saja coaching staff sudah mulai melakukan talent scouting lagi untuk mengganti atau merekrut pemain baru yang bisa menggantikan Ramon Tanki itu dari Persib Bandung. Meskipun ya ini respect juga sama Wahaji Umuh di mana tanggapan-tanggapan, orang yang udah terbiasa juara gitu kan dengan santuйnya mengatakan bahwa, "Ya mau gimana lagi namanya kompetisi ada yang menang ada yang kalah, tapi ya santai saja kita masih bisa ada di liga." Dan kekalahan ini penting juga ya untuk Persib Bandung karena, Persib itu butuh cambukan, Persib itu butuh kayak meskipun pasti pemain Persib itu kaget ya kayak nggak relate gitu ketika Persib jadi runner up atau tidak juara, karena selama ini memang DNA mereka adalah DNA juara. Tetapi setelah gagal di Piala Presiden, akhirnya mungkin, mereka akan memiliki mental yang lebih, akan ada mental boost untuk musim selanjutnya, sehingga mereka bisa at least mempertahankan juara BRI Super League, bahkan yang spesialnya adalah ya keempat musim secara berturut-turut gitu, Kak. Nah, lalu kita juga nggak ngomongin Persija ya. Menurut gue pribadi, secara permainan bahkan dibandingin sama Persebaya pun, Persija itu sangat lebih baik gitu kan. Baik itu dari Arema, dari Persebaya maupun dari, Persib itu sendiri. Karena
Ya, ini awal yang bagus dari Coach Sintayong membawa Persija, di mana Coach Sintayong lagi-lagi membuktikan janjinya bahwa Persija di tangan dirinya itu akan bermain ofensif, akan bermain menyerang, tidak defense seperti yang biasa kita lihat ketika Coach Sintayong melatih timnas Indonesia dan mengandalkan pemain apa adanya dan juga mengandalkan pemain lokal, salah satunya Witan dan juga Aryansa juga ya. Apalagi sampai Arliansah ini kan dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di Piala Presiden. Ini sesuatu yang baik juga, result yang sangat-sangat baik bagi STY di pramusim, di mana secara chemistry permainan, pemain mungkin belum terbangun, belum sepenuhnya, tetapi secara permainan bisa menerapkan apa yang sudah diinstruksikan oleh Coach Sintayong. Dan dalam Piala Presiden kali ini juga lagi dan lagi Persebaya paling ngotot banget, Persebaya benar-benar paling all out, paling all in gitu kan, karena hasil dari trofi ini setelah 22 tahun tanpa trofi, ini akan memberikan semangat baru. Mau bagaimanapun Persebaya adalah salah satu klub terbesar di liga kita, benar-benar salah satu klub yang paling stabil baik itu dari pemain akademinya, talenta-talenta yang lahir dari akademi Persebayanya gitu kan, maupun dari sisi, finansialnya paling stabil juga karena seperti yang kita tahu beberapa raksasa Liga 1 Indonesia itu kan banyak sekali yang nasibnya udah jauh banget dari era kejayaan mereka. Seperti ada Sriwijaya dan juga ada Persipura gitu kan, yang kita harapkan sih semoga saja suatu saat Persipura bisa comeback lagi ke liga. Sriwijaya juga sama bisa comeback lagi dan salut untuk Persebaya karena 2 pemain mereka ya, yaitu Francisco Rivera terpilih menjadi pemain terbaik Piala Presiden, lalu ada Gustavo Henrique juga yang menjadi top skor dengan torehan 4 gol. Ini benar-benar keren sih Piala Presiden kali ini, sangat disayangkan kalau ada narasi Piala Presiden ini akan dibubarkan ya, untuk edisi, selanjutnya tidak akan dilaksanakan lagi karena ketidaksiapan panitia dalam mengatur, jadwalnya sangat disayangkan karena secara atmosfer dan antusiasme Piala Presiden ini sangat antusiasme banget, sangat euforianya tuh positif gitu kan. Ya alhamdulillahnya sampai laga final tidak banyak pemain yang mengalami cedera ya. Ibaratnya kalau untuk Piala Presiden ketika klub tidak banyak pemainnya yang cedera, itu juga udah bagian dari kemenangan gitu kan. Karena yang paling dihindari ya resiko dari pemain cedera itu sendiri. Harapannya sih, ibaratnya gue orang Jawa Barat, udah pasti, Persib Bandung adalah cinta pertama dan cinta terakhir gue gitu kan. Tetapi sebagai orang yang, tetap menaruh sepak bola Indonesia di atas Persib, gue berharap untuk kompetisi BRI Super League musim depan akan seru. Gue pengen Persib itu dibuat tidak nyaman duduk di tahtanya, karena ada kontender lain, karena ada pesaing-pesaing lain yang cukup hebat seperti salah satunya Persebaya itu sendiri, Persija dengan progresnya bersama STY, lalu ada Arema, ada Bali juga yang kemungkinan Bali di musim depan akan benar-benar memberikan efek kejut ya. Lalu ada Borneo juga, sang runner up musim lalu meskipun perombakan besar-besaran, semoga saja Borneo tetap catch up, tetap berada di jalur juaranya. Lalu ada Malut juga, lalu ada klub-klub lain lah yang memberikan atmosfer karena jujur secara permainan karena memang sekarang itu regulasinya banyak sekali pemain asing yang bisa diturunkan secara bersamaan ya, kuota pemain asing kita lebih baik. Tapi untuk ekosistem dan kualitas liga itu justru bagus karena secara permainan kita bisa melihat sehingga pemain-pemain lokal kita yang diturunkan ke lapangan di setiap masing-masing klub mereka itu secara kualitas memang naik. Karena ya dituntut untuk mengimbangi kualitas dari pemain-pemain asing ini gitu kan, sehingga ya hal ini menjadi hal yang positif. Terbukti dari, Aryansa ya, dari Arliansah pemain Persija, ya semoga saja suatu saat nih seperti juga Donitri kita jangan mengesampingkan Donitri, semoga saja nanti akan ada talenta-talenta muda kita yang bisa bagus di klub dan akhirnya bisa dipanggil ke timnas juga, ini sebuah pembuktian. Ibaratnya Piala Presiden ini kalau menurut gue pribadi semua menang ya, bukan hanya Persebaya yang memenangkan trofi, tetapi semuanya juga memenangkan, hati kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia. Harapannya tinggal satu lagi PR dari kita yaitu kedewasaan dari supporternya. Semoga,
ke depannya kita bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan derby, pertandingan-pertandingan rival itu bisa, dilaksanakan dengan tribun yang penuh oleh supporter gitu kan, tanpa ada kekacauan, tanpa ada kekerasan, tanpa ada kasus-kasus seperti Kanjuruhan. Semoga sepak bola kita semakin maju, supporternya semakin dewasa, ekosistem bola kita semakin jaya juga, dan apalagi kalau kado manisnya ditutup dengan timnas kita lolos Piala Dunia. Ini benar-benar privilege atau kesempatan yang langka bagi kita, generasi-generasi yang menyaksikan era ISL, era kejayaan dulu, era kejayaan timnas di masa-masa itu gitu kan. Kita akan menyaksikan sepak bola dunia, sepak bola Indonesia bergerak maju ke arah yang lebih positif lagi. So mungkin itu saja pembahasan tentang Piala Presiden. Gue ingin mengapresiasi Persebaya sedalam-dalamnya. Gue juga ingin mengapresiasi Persib Bandung, Persija, Arema, dan semua yang sudah berpartisipasi dalam Piala Presiden. Semoga tidak ada konflik-konflik politik, semoga tidak ada konflik-konflik yang lainnya di luar aspek sepak bola, sehingga harapannya di edisi sebelumnya, di musim selanjutnya Piala Presiden akan tetap ada dan berbenah juga untuk panitia pelaksana berikut PSSI agar bisa menyiapkan turnamen dengan matang. Jangan sampai ada kendala-kendala teknis seperti ini lagi. Semuanya harus berkembang, tidak hanya klub, tidak hanya timnas, begitupun dengan Federasi Sepak Bola Indonesia. So, thank you banget yang udah nonton episode kali ini. Ini channel baru gue, subscribe seikhlasnya saja. Sampai jumpa di pembahasan lainnya. Bye.